Tapi sebelum mulai boleh nggak? Ini katanya Alif punya pertunjukan. Oh iya. Takut lupa. Bener, barusan dari tadi dipegangin. Sok, Kosong. sok. Tiupnya harus berdua ya? Iya. Yuk, tiup berdua. 1, 2, 3. Sepertinya dia akan meninggal. Bang Marcel, Bang Endang boleh minta foto dong. Udah, dia kan berdua tuh foto. Terus orang itu ngajak gua. Mas, ayo ikutan foto katanya. Lah, lu tau nggak dia? Temennya loh ini. Dia punya merasa nggak enak Iya, gitu, iya. kalau kayak gitu. Mungkin dia malah mikirnya lu agensi. Anjing lucu banget. Iya, gua ada. Tapi dia pernah gak sih cerita kayak dia pernah ditolak cewek atau gimana Win, atau dia pengen bukan ini kan tadi tipe kan, atau mungkin dia pernah cerita kan sih, aduh gue ngerasain lagi suka banget sama seseorang, gak usah sebut nama gitu, gimana gitu. Banyak dia mah Ngincer. Semenjak sekarang Boleh dia. Nggak apa-apa, nggak usah sebut nama. Jangan nggak usah sebut namanya, maksudnya aduh gue suka banget sama cewek ini karena gini tuh. Oh, ya Apa sih banyak. kan ada editor? Bukan cuma satu, banyak. Misal lagi jalan sama cewek ini, tiba-tiba dia, ini oke nggak kok? Katanya. Wih. Langsung nunjukin foto. Langsung nunjukin foto. Anda predator juga. Tapi dulu. Tapi dulu. Itu dulu namanya masih single, jomblo. Iya. Emang kenapa kalau nunjukin foto gini ya kan? Kalau nunjukin siluet baru aneh tuh. Foto wajar. Jadi nebak-nebak siapa Kayak misteri ini. guys jadi. Siluet. Tapi dia pernah cerita nggak dia kayak mungkin dating app mungkin Tinder mungkin nggak pernah ya? Dia ikutin. Nggak pernah itu. Dia sih kalau datang ke gua biasa langsung nunjukin foto. Ini gimana kok? Udah jalan sama cewek itu? Paling baru batas chat-chatan. Gua sih nyaman kok sama dia. Dia gampang baper kayaknya ya orangnya. Iya emang Sama cewek. Iya gampang. Kayak disenggol dikit gini aja kayak Nah, langsung. bukan gampang baper kok, mungkin hal yang kayak gitu nggak pernah dia dapetin di saat Dulu. zaman dulu. Karena mungkin cewek-cewek yang mau pegang dia di SMA mungkin mesti pakai kos tangan dulu. Harus pakai apa namanya tuh? Yang bawa covid. Ini APD. APD. Walaupun dia megang cewek, jatuhnya bukan megang, nancep. Anjing. Sakit perut gua. Tapi memang lu tau gak sih kalau sebenarnya kan episode ini kan sini kan sebelumnya kan itu ada episode teman SMA tuh. Ternyata dia tuh Raja Mos loh. Maksudnya Raja Mas? Lu tau gak kalau film-film bule tuh kayak pangeran-pangeran di Ini apa sih namanya? None sama apa? Abang None. Kayak abang None tapi di sekolah. Dia. Iya dia. Raja SMA. Dia. Terpilih dia adalah sebagai raja yang terganteng gitu. Bukan tergantung bang, mungkin di kayak situ favorit. Iya Favorit. favorit. Paling rame. Jadi dia dari dulu. Oh, dari dulu emang kayak udah- gitu. Cuman biasanya kan yang favorit kan yang boleh dibilang mohon maaf yang agak mukanya normal ya. Iya. Bukan yang kayak ya, bukan yang kayak yang kayak abstrak gitu kan. yang cewek yang jadi kepilih Ratu Mosnya soalnya cantik kok. Oh iya. Iya kan kemarin datang ke. Oh, datang orangnya. Datang Gua belum kemarin. sempat nonton. orang cakep banget. Jadi ada fotonya tuh di episode sebelumnya tuh dia jalan sama cewek itu pegangan tangan. Marcel pakai ini kayak apa namanya ini? Apa? Crown apa namanya? Oh iya. Mahkota gitu jalan ya ampun. Dan itu Marcel versi kurus dan itu ternyata tidak ada yang berubah dari mukanya. Walaupun udah sesuai sekarang ya. Kan perawatan bos kita. Tapi zaman dulu tuh sama Marcel masih zaman naik motor ya Bin? Nah, masih zaman naik motor gua temenan. Dia masih pakai apa beat merah putih ya? Beat iya. Beat merah putih. Beat yang Iya, dulu. warna beat merah yang putih dulu, kan yang yang merah. sayapnya bolong. Iya. Sama Yang ini. hampir dibegal di Hampir puncak. dibegal, iya. Itu motor pertamanya dia? Iya beat. Gua nggak tahu itu motor pertama atau enggak, cuma pas udah lumayan deket sama gua lumayan pakai itu. Pakai itu sama helm partai. Iya. Dia itu Go Jupiter Z, Bintang, Vario. Jadi bertiga keliling open Oh mic. Bintang itu awalnya motor juga ya? Vario. Iya, Vario. Gue pikir langsung Bintang, langsung mobil waktu Suca bukan ya? Belum lah. Masih Itu motoran, masih kedekatannya motor. Marcel sama Bintang itu setelah Suca ya? Setelah Suca. Lah Bintang setelah Suca langsung kaya kan? Enggak sekaya sekarang teh. Iya. Oh iya pasti dong. Ya maksudnya punya duit doang. Oh, punya duit Maksudnya aja. punya duit aja, masih ngekos. Oh. Enggak yang sampai kayak sekarang bisa apa-apa gitu. Jadi kalian bertiga naik motor kemana-mana? Mana-mana naik motor hujan-hujanan.
Nah, gue juga ada sempat gue bikinin materi soal kita bertiga pernah hujan-hujanan bareng. Ya sampai di titik sekarang kayaknya gue masih hujan-hujan. Mereka berdua udah nyampe hotel mungkin ya. Kalau di kehidupan. Lu masih di halte aja anjing neduh goblok banget. Si Marcel udah pakai baju mandi kayak mafia tuh, pakai cerutu. Ngomong gini, Erwin masih hujan-hujanan tuh. Iya anjir. Mereka berdua ini ya, apa sih rela hujan-hujanan ya untuk mencapai hotel. Nah, itu ada sempat lumayan panjang tuh materinya. Iya juga ya, star juga ya. Maksudnya bintang kan star banget kan. Kayak Marcel juga. Sebenarnya lu juga star tuh, Win. Star apa? Iya di posisi lu di stand up Indo kan lu star. Iya. Lu bisa menghapus mereka dari stand up Indo. Gue berusaha menggiring opini. Kenapa jadi kayaknya tinggi banget jabatan gue? Tapi memang persahabatan tuh memang menurut gue itu pasti ada dinamikanya tuh. Dan itu yang membuat seru. Kalau misalnya nggak ada yang serunya, dan misalnya ada persahabatan nih, cuma datar aja, nggak ada serunya, udah gitu tiba-tiba pisah, itu bukan sahabat menurut gua. Sahabat yang sejati itu kayak gini, mau ada perubahan kayak segala macamnya, kayak tetap jalan sama-sama. Dan masih sering bertiga nggak sih sampai sekarang? Masih kadang-kadang ada nggak momen-momen itu? Ada lah kadang-kadang sekali. Kan kita grup akhir-akhir ini juga lagi sepi, mana Bintang kan baru nikah juga. Bener. Kan? Nah dulu kan biasa kita selalu ngechat di grup, video call di grup gitu. Oh iya. Iya sering Cuma mereka isinya video bertiga call doang. bertiga. Ya buat ngobrol-ngobrol. Gue ingat banget waktu COVID, lu pernah nggak kasih masukan ke dia? Kan waktu itu COVID dia sempat COVID juga kan di Wisma Atlet, dan ada video lu yang kita edit tuh sama anak-anak tuh yang kalian video call itu bertiga itu kan, yang kalau nggak salah dulu pakai itu juga kenapa sih? Biar ngerasain hal yang Jadi sama. waktu Marcel, Iya. gue tiba-tiba ingat. Jadi waktu Marcel COVID di Wisma Atlet, Parah. dia video call sama sahabat-sahabat terdekatnya, Erwin sama Bintang ya. Dan lu, Erwin pakai ini juga tuh, apa namanya tuh? Charger. Iya, Kayak buat impusan, kayak impusan. Impusan. Karena dia pakai impuls. Dia pakai gituan. Anjir biar ngerasain hal Biar yang sama. ngerasain, soal ngerasain. Dia sempat ngeluh gak sih kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa bertahan itu gitu, gimana? Setiap hari video call. Aduh kok gue kayaknya mau mati nih kok. Ini napas susah banget. Aduh kok gimana ya, kok ngeluh-ngeluh kayak gitu tiap hari gitu. Ya gue cuma bisa ya semangatin, kirim makanan kayak gitu. Oh dia ini kayak ngerasa kayak, aduh kayaknya gue mau koit nih gitu ya. Tiap hari beneran nelpon cuma buat ngomong kayak gitu dong. Kok gue mati nih kayaknya. Tiap hari Aduh, Marcel, jangan koit dong, karena kalau kamu koit, kita semua koit ini. Enggak lah, maksudnya. Tapi memang jujur ya, waktu dia COVID itu memang, tapi jujur gue sebagai pribadi gue senang gitu. Senangnya bukan senang dia COVID ya, senang adalah dia bisa istirahat. Dia bisa istirahat dan juga dia bisa sharing sama sahabat-sahabatnya. Karena memang jujur aja waktu dia COVID, itu grup kita juga sepi tuh. Oh, iya. Grup kita sepi dan gue sempat ada beberapa kerjaan yang gue kasih konfirmasi ke dia dan dia balasnya lama. Tapi waktu dia tiba-tiba muncul video lo betul, wah udah artinya dia masih aman nih. Dia masih ada di batas, dia butuh me time dulu nih sama sahabat-sahabatnya, nggak apa-apa menurut gue. Kalau tiba-tiba dia diam, nggak sama lu diam, sama gue diam, sama semua orang diam kan, curiga. Waduh ada apa nih? Apakah aku harus kirim kain kafan apa gimana? Tapi ternyata nggak terjadi, puji Tuhan. Kalau kirim kain kafan nggak kepake sama dia kan? Ya kan bisa buat jas. Ya kan? Banyak kain kapan mah bisa buat ordeng. Oh iya. Banyak tahu Bang, bisa buat lanjut dulu. Belum, nggak ada ya di atas itu. Dan dia juga kita pernah ketemu di rumah sakit tuh, Win, waktu yang dia sakit itu, yang masuk rumah sakit tuh. Yang rumah sakitnya bagus banget. Oh iya anjing. Harus apa? Yang antigen. akhirnya kamarnya dia itu ditempatin nyokapnya yang sakit ya? Iya benar. sama. Iya, anjing. Nah itu gue terharu banget lihat itu anjing. Dulu dia sakit di sini, ya nyokapnya sakit dimasukin di sini, kamarnya mewah banget. Mewah banget. Ada ini Netflixnya. Netflix. Kulkas sama lemari rahasia. Kulkas, lemari rahasia, ada ruang tamu. Ruang tamu ada. Kicu gara-gara itu katanya pengen sakit di situ deh. Asam urat. Makanya gue bilang anjing rumah sakitnya mewah banget anjing ini. Mewah itu, dan dia nggak betah tapi di situ. Ya karena emang sendirian. jiwa kerja. Jiwa kerja. Jiwa Benar. nongkrong. Gue jadi ingat kalau Erwin kan ya sorry aja, Erwin tuh ya gini ya. Erwin tuh pakai pakai baju kaos sama celana pendek. Iya kelihatannya kayak orang kaya. Enggak sih. Nah, lu tahu nggak? Setelah lu pulang ada trio anak jakut. Kenapa? Dia datang diusir sampah. Aduh, lucu Nggak banget. memposisikan dirinya ya. Sampai dia bilang gini, trio, saya ini
dia ngomongin saya ini saudaranya Marcel, diusir enggak, diusir. Karena dia datang pakai jaket. Astaga Tuhan. Dia pakai celana panjang, sepatu belel, jaket belel, sama ini masker yang tutup begini nih. Iya. Masker apa sih namanya tuh? Buff. Kayak punya Alif tuh. Iya. Lu mau San Mori apa gimana? orang sakit tuh begitu. Ini trio orangnya nih. Nah. Bro, kalau Erwin kayaknya begini masih keren kan? Iya, Mungkin mencocokkan diri lah. looknya. Iya. Gue emang tiap hari kayak gini. Iya, tapi look lu tuh masih kayak look Iya. orang kayak Kebantu. Oh iya, mungkin ya. Trio. Trio. Aduh, lucu trio banget lagi. Udah gitu trio datang ke situ ngabisin nasi gorengnya Erwin. Kan gua udah beli nasi goreng tuh buat Erwin. Erwin kan nggak makan waktu itu kan Nggak ingat makan, nggak? Nasi iya. goreng merah kan, ada babinya tuh. Si trio, nggak apa-apa deh babi bang. Emang udah lapar. Emang udah lapar. Udah gitu. Mentalnya nggak kuat. Gini loh, orang ke rumah sakit itu memberi apa namanya memberi masukan atau mendoakan, semangati. Si trio datang, habisin makanan, habisin apel. Si Marcel duduk whatsappan di kursi, dia coba-coba kasur, bisa nggak naik-naik? Nggak jelas. Nggak jelas banget. Semuanya dicobain ya. Songong juga tuh orangnya. Songong juga. Udah gitu, baru pertama di mana-mana kalau orang datang berkunjung ke rumah sakit, biasanya yang berkunjung itu keluar duit. Apakah bawa apel mungkin, atau bawa sesuatu. Ini trio nyusahin, udah bawa habis nasi goreng, antigennya dibayarin Marcel. Oh iya, mesti swab dulu. Mesti swab kan. Iya. Aduh, gue belum antigen lagi. Akhirnya apa? Antigen di samping rumah sakit. Iya, tuh. benar. Gak punya duit, Bab. Ditransfer dulu. Oke, iya terkesan mahal emang rumah sakitnya karena ngejenguk mesti swab. MMC itu yang kalau yang Satpam dua. sakit-sakit itu pasti artis besar lah ya. Dengan fasilitas seperti itu. Tapi menurut lu sekarang kan tapi lu sekarang ini juga Win, maksud gue menurut gue Apa? lu lihat dengan komedinya Marcel, kita bahas komedi kan, lu kan Erwin kan juga seorang penulis film teman-teman, penulis skrip juga, boleh dibilang dia juga komedi badinya juga banyak teman-teman yang ikut di kompetisi stand up comedy Indonesia juga. Ya, kebetulan. Lu ada perkembangan nggak? Kita bahas dari sisi komedinya. Lu menurut lu ada perkembangan dari sisi komedinya Marcel nggak? Ya pertumbuhan mah pasti ada dengan kayaknya dia bertumbuh tuh bukan karena banyak komik tuh kan yang bertumbuh karena sharing kesana kemari kombut. Nah dia tuh bertumbuhnya beruntungnya dia gara-gara menurut gua dia dikasih belajar dan kerja di saat yang bersamaan. Oh iya benar, setuju. Kadang kan ada komik yang ya udah fokusin belajar dulu nih, datang ke komunitas, sharing, kombut sana sini, open mic baru dapat kerja. Nah, beruntungnya Marcel tuh udah dikasih dua hal itu di saat yang bersamaan. Jadinya ya secara bertumbuh pasti bertumbuh karena jam terbangnya kan Dua kali lipat beda jadi. ya. Iya, 2 kali lipat jadinya nggak bisa bohong gitu menurut gua. Dan menurut lu Marcel yang sekarang memang jauh banget ya stand up komedinya. Jauh. Kayaknya gue udah Secara kedalaman materi juga kejujurannya menurut gua. Kan kemarin kan untuk persiapan OnlyFans kan juga sempat kombut juga dikit-dikit sama gua, datang ke gua ngobrol-ngobrol soal materi dan terlihat jauh lebih matang menurut gua ya. Dan Marcel tuh memang yang gue sukanya adalah biasanya orang ini nggak tahu ya, gue sebut ini bahasa gue aja kali ya, boleh bilang dia komik industri ya. Ya, Jatuhnya maksudnya komik yang dia ada sering main di TV Iya. Biasanya orang kalau udah di TV tuh ya udah gue sibuk di sketsa, mungkin sibuk di syutingan gue, tapi udah stand up-nya mungkin udah dilupain tuh segala macamnya. Dan dia ternyata enggak gitu, dia masih suka nulis, bukunya tebel banget, materi semua tuh cuy. Kayak ada keresahan apa ditulis, keresahan dulu, anak-anak resah-resah ditulis di dinding tuh. Biar anak-anak baca. Oh ternyata gue selama ini merugikan. Banyakan transport ini anak. Dipilok-pilok tuh, ditulis budut. Enggak sih, maksudnya memang dia, tapi memang itu sih yang mesti dipelihara komik-komik sih ya. Karena menurut gua kan komik-komik besar di komunitas kita kan pasti banyak kan. Dan memang ada mungkin yang udah sibuk syuting, enggak, menurut lu gimana sih kayak komik-komik yang mungkin udah di film banget terus enggak stand up lagi, tapi itu pilihan sih sebenarnya. Ya pilihan, maksudnya enggak salah. Enggak salah juga sih ya. Enggak salah juga. Nah, cuman memang kita salutnya Marcel, dia enggak pernah lupa stand up-nya itu. Iya. Dan kadang nggak cuma open mic-nya doang, nongkrongnya juga masih. Itu tuh yang gue Nah, itu gue juga selalu ngingetin ke dia tuh kalau orangnya kan Nah, sebentar, tololnya jangan disebut. enggak, karena ya menurut gue salah satu kelemahan dia adalah
nggak bisa nolak orang. Nah, Ya, iya, itu benar gue setuju sama Erwin tuh. Iya, nggak bisa nolak. Jadinya Kalau diajak orang. dihajar semua, yang dimana impactnya adalah ke badan dia, jadi Iya, sakit, lemes, kurang tidur. Karena memang udah sering banget tuh kita ingetin tuh kalau misalnya dia abis nongkrong mungkin misalnya contoh gini, abis nongkrong sama Alip misalnya, tiba-tiba Erwin ajak nongkrong lagi. Karena dia pengen semua orang tuh happy sama dia. Iya. Dia pengen kehadirannya dia tuh menjadi warna di tempat nongkrongan itu mungkin segala macamnya. Dan Karena itu bingung kayak jam 1 masih nongkrong sama gue di sini. Ntar jam 2 gue mau pulang. Masih dia Lo pulang Sel? Enggak, lanjut ada pindah ke sini kok kata. Iya memang sering. sering Kata banget. gua. Lah terus lu nggak kerja besok? Ada jam 6 pagi syuting. Nah, Anjing, jam 2. emang dia kamarnya kan di mobil. Iya. Itu sering banget terjadi kayak begitu. Jadi bangun nih mandi juga nggak tahu dah. Orang kan ya bangun tidur nih kok ya, mau tidur gini. Ngumpulin Abis mandi nyawa dulu. iya, abis mandi kan gini lah ya. Abis mandi tetep begini. Gak ngaruh. Mandi tuh di duduk gak ngaruh. Baru sampai mobil tidur. Itu juga buka kulkas pegang infus tuh. Nyetok di rumah apa? Amunizer. Iya, amunizer, ya. Iya, nyetok tuh di rumah beras ya bos ya. Telur. Amunizer bang lah. Ini Tapi memang vitaminnya banyak banget. vitamin dia aja tuh. banyak banget. Wajar sih ya kalau menurut gue juga sering Udah kalau liat selevel komik-komik dia sih yang ya? udah yang boleh dibilang yang kuitannya banyak, vitaminnya banyak. Nah, tapi maksud gue dibanding komik-komik lain, pilihan aja ini maksudnya. Tapi komik-komik lain tuh masih ya tahu waktu kalau gue rasa Istirahatnya ya? butuh istirahat ya gue akan butuh istirahat dan sorry nih besok aja ya nongkrongnya kayak gitu. Iya. Nah dia tuh udah tahu capek, aduh gue capek banget tapi harus nongkrong gitu. Iya. Jadinya kayak aduh ngapain gitu. Dia kayaknya lebih nggak apa-apa rela, juga sih sebenarnya. lebih rela sakit terus dapat respect orang ya. Itu benar. Setuju, Iya. setuju. Iya, itu tuh. Makanya tolong orang-orang yang membutuhkan Marcel ketika Marcel tuh capek tahu. Tolong ingat waktu lah Marcel. Iya. Marcel tuh butuh istirahat tahu, jangan paksa-paksa dia nongkrong. Iya. Tapi kalau misalnya habis nongkrong dikasih $3.000 nggak apa-apa. Dia nggak suka tahu minta-minta gitu. Dia memang nggak pernah minta. Dia nggak pernah minta. Tapi kan kadang kalau tiba-tiba ngasih ya, jadi tiba-tiba yang ngasih orang langsung. Ngambil gini. Tapi juga Marcel juga ingat waktu coy, lu memang harus kita tuh emang sih sekarang masih kuat, masih 26 kan? Masih 26 kan? Iya, Iya, maksudnya waktu lu masih panjang gitu. Kalau lu harus jaga kesehatan kan? Kesehatan kan walau mau lucu juga karir kalau nggak sehat gimana? Iya juga ya. Iya harus olahraga. Dia kemarin dia selalu gitu tuh. Gue mau olahraga nih bang. Besok kita berenang ya. Gue tungguin sampai jam coba. Besok pagi gue udah bangun pagi-pagi tuh. Berenang jam berapa berenangnya nih? Sampai jam 12. Gue syuting dulu ya. Gue udah siap-siap berenang ini. Gue udah Insta story depan Margo City nih berenang-berenang di ini. Udah nyiapin Indomie di box. Ya kalau di sana saya patah. Tapi memang harus ingat waktu lah saya. Iya kan kalau bisa ya. Istirahat gitu maksudnya. Sekali-sekali nggak salah kok nolak orang nongkrong Itu gitu. dia. maksud Itu gua. dia. Itu yang dia takutin kok. Nah iya, ya maksud gua kalau capek ya nggak apa-apa minta maaf gitu. Iya. Atau misalnya nggak bisa nongkrong nggak apa-apa kirim parcel gitu kan. Tapi tulisannya monyet jangan ajak nongkrong mulu. Nah orang-orang juga ngerti kok kalau Iya, misalnya Marcel butuh benar-benar. istirahat. Iya. Atau Nah, kita ingat waktu aja. Iya. Kita kan ngingetin lah ya. Tapi kan seperti Ko Erwin bilang, peringatan dari kita itu tidak ngaruh oleh keputusannya dia. Oh iya ya. Betul. Nah, pokoknya Marcel harus ingat waktu, iya nggak sih? Betul. Iya, ya minimal lu kemana-mana bawa jam gadang di dua. Berat. Teng langsung bus. Jangan dong. Kalau bisa yang nyala ya jam gadangnya. tapi lu kan persahabatan lu kan boleh dibilang deket lah, boleh bilang gitu kan. Tapi lu pernah ada momen-momen kayak kalau ada aja nih misalnya kan, atau momen kayak gue lagi malas ketemu dia nih. Nggak ada. Nggak ada sih memang. Jadi- Nggak ada momen itu ya. Karena dia baik ke gua dan guanya juga sebenarnya bukan karena dia baik sih. Lebih ke karena gua ngerasa klop nongkrong. Jadi kalau dia ngajakin gua ketemu, gua nggak pernah nolak. Tiap dia nelpon pasti angkat. Mana kok di sini? Gua samperin ya. Ayo gini. Karena menurut gue kayak Marcel tuh di kepalanya muter terus deh. Muter terus, hari ini siapa ya? Hari ini siapa yang gue pengen. Jangan sampai, karena dia kayak menurut gue di sini tuh muter tuh. Jangan sampai orang ini merasa nggak gue lupain atau segala macamnya. Menurut gue itu muter. Kayak anak-anak nih, mungkin dia udah, kayak kita aja nih, kita di rumahnya nih. Ini teman-teman mesti tahu nih, bahwa kan kita tuh kan banyakan di rumahnya Marcel ya. Apalagi kalau gue juga, mungkin Alip juga, teman-teman yang lain yang lagi pada syuting nih, teman-teman kameramen dan sound.
Karena kita Senin sampai Jumat kadang di markas besarnya kita nih LMP, rumahnya Marcel. Kadang-kadang kita juga gak ketemu dia tuh. Iya. Iya, kadang-kadang gak ketemu dia. Tapi kadang tiba-tiba dia, pada di mana? Nongkrong dong. Iya. Jadi kayak gitu-gitu, kayaknya dia muter tuh. Wah hari ini sama anak LMP, hari ini sama ini nih. Kayak muter tuh. Jangan sampai anak-anak nih merasa dicuekin kan. Kadang-kadang gue merasa, bos gue mana gak pernah ketemu. Padahal mobilnya ada. Gak pernah ada sosoknya. Pernah ada situasinya gini kok. Anak-anak lagi pada ngejob lah hari itulah. Banyak lah gue pada ngejob pada anak-anak. Kebetulan dia yang lagi libur. Kesepian. Di rumah. Ininya mukanya nekuk. Mana nih gue di rumah sendirian aja. Giliran kita ada lu gak ada. itu seru tuh. Jadi anak-anak adrenalin tuh. Ada kelar kerja langsung pada pengen ke sono kan. Nemuin dia kan. Karena gak enak. Nggak enak sekalinya dia ada di rumah kita pada nggak ada. Kayak pernah libur lebaran tuh ya. Libur lebaran dia pernah nelfon gue tuh. Hari H ya? Iya. Mana nih anak-anak suruh sini lah. Kata-katanya Bang Rate. Lu gila ya orang hari lebaran lu. Orang lebaran lu suruh nongkrong. Ini keluarganya gimana? Emang nggak boleh? Hah? Gue juga ngerasa kayak gitu tiap lebaran gue Kesepian. maksudnya happy sama temen-temen lebaran. Cuma guanya kayak anjing masa nggak bisa nongkrong gitu. Kesepian soalnya ya. Ada sama keluarganya. Iya kan maksud gue. Ya karena kan tiap hari nongkrong sama kayak Rijal, Wahuy, Gugun segala Pas macam. lebaran Pas hilang. lebaran bete gitu. Anjing masa nggak ada yang keluar satu orang-orang. Ya maksudnya kan dia mungkin lagi menikmati opor, cerita-cerita, saling membanggakan diri. Weh. Gue ngerti kok itu yang dirasakan Marcel. sama ya. Hari H. Soalnya kan dia libur tuh lebaran. Bahkan pernah nih Natal nih. Hey Natal loh. Kan gue kan Kristen kan. Natal dia nelfon gue. Natalnya sampai kapan bang? Ya sampai selesai dong. Jatah dulu kan gue punya anak istri, punya keluarganya istri, segala macam. Jatah dulu dong. Tapi lucu. Tapi itu gue nggak marah. Maksudnya itu jadi hal lucu aja bagi gue. Ya tahan dulu kalau kita Natalan dulu sebentar. Gak ada yang marah juga kok anak-anak. Malah lucu. Natalan sampai kapan? Ya Natal orang lagi tanggal 25 tuh telepon. Natalan sampai kapan? Ya sampai selesai dulu, Tapi memang itu dia, tapi itu mungkin salah satu tanda dia sebenarnya tuh dia pengen sebenarnya jiwanya jiwa nongkrong. Menurut gue dia nggak suka libur atau Win? Iya nggak suka libur ya benar. Iya nggak sih? Yang penting dia ada. lebih seneng nongkrong kan sih? Benar. Tau nggak waktu gue nganter dia, kan lu mau ke Bali waktu itu buat nama Bintang Emon kan? Oh iya. Ya, Dia nyusul. Dia nyusul, gue nganter tuh naik benar. mobil ke Halim kan. Dia sampai ngomong di mobilnya, aduh Bali ngapain ya di sono ya? Dalam hati gue, ya Bali lihat air. Main pasir. Tulis Banyak yang bisa dilakuin. love, Erwin Bintang. Main air, berenang, belajar surfing. Nikmati hasil kerja keras lu, gue bilang. Ya tapi di sana ngapain ya, Pak? Iya makan ikan. Godain bule atau apa, gombal-gombalan bule apa kayak udah, aduh ngapain ya? Malah bingung si anjir. Pas pulang ngeluh lagi, Win. Ngeluh apa? Ngeluhnya dia gini, dia ngeluh gini. Ya gue seneng sih sama Bintang jalan gitu, tapi gue bingung tuh di sana ikannya mahal banget. Iya makan di restoran di Bali memang begitu. Kalau mau murah mah di PLTU Priuk, orang-orang. Udah gitu, masa gitu-gitu doang bayarnya begitu. Iya bukan dia nggak mau keluar, maksudnya dia ngerasa kayak dia nggak punya jiwa liburan ya. Iya sih. Iya benar. Dia itu liburannya bagi gue, menurut gue yang mungkin Erwin juga lebih paham. Liburannya yang nongkrong itu, Win. Nongkrong liburan. Ngobrol kan. Iya. Main PS tuh liburan lagi. PS. Kalau kita kan mungkin pengen mencoba sesuatu yang baru, mungkin belajar, mungkin kalau ke Bali mungkin naik motor di Bali aja kan enak banget kan. Atau lihat pantai atau mungkin begitu di sunset gini kan ya ditangin sama dikuncir-kuncir di sini kan. Wah, itu udah pasti walaupun nggak ada kuncirannya kan. Tolong bantu dong. Pernah waktu itu gua ngomong ke dia. Lu ada ada hari libur dikit. Liburan lu sono ke Lombok ke. Gua saranin ke Bali ke atau enggak kemana ke. Lu liburan aja me time buat lu sendiri atau enggak lu ajak temen lu yang lu deket berapa orang lu bayarin buat nemenin lu. Terus dia kayak mikir gitu. Lu aja dah mau nggak? Kan elu. Kan gue suruhnya Marcel. Lu aja dah mau nggak? Terus dia ngomong gini. Ya gue bayarin lu ke Bali atau nggak ke Lombok. Itu salah satu yang nyenengin hati gue juga sih. Bukan gitu. Tapi waktu di Bali ada cerita-cerita unik kali. Waktu dia di Bali sama lu Lu bertiga. pernah lihat pantat Marcel gak? Gue pernah kalau gue. Kalau gue sih pernah. Pernah. Kayaknya masih ada. Ini dia pantat Marcel. Jangan ditunjukin gak enak.
Tapi kayaknya gue masih. Apa bisa kita Coba, bahas? coba, Nggak usah dilihatin ke Deh, kamera. deh. Karena abis main air terjun di Bali, abis main air terjun nggak ada tempat ganti. Jadinya buka bagasi mobil, ganti di situ. Itu juga masih tempat umum kok. Itu bukan maksudnya kan coba dah lihat lagi dah. Coba dah lihat lagi dah. Coba lihat lagi dah. Ada pakai sempak. Ini kan sebelah sininya kan masih ada kemungkinan orang lewat nih di sini. Anjing pantatnya nyedot gue kan. Aduh. Mohon maaf ya. Aduh, kok itu pantat tadi ya? Sumpah gue lihat pantat jadi langsung lupa pin gue nih. Langsung gue, berapa pin gue ya? Embeng gue berapa nih? Palung itu palung Mariana. Gue jadi ingat beatnya Hiri Hore nih gara-gara lihat pantat gitu. Takutnya ada yang pantat gentayangan gitu. Belahannya sampai sini tadi bang. Tapi dia waktu dia kemarin sama lu ke Bali dia nikmatin gak sih? Enjoy gak Nikmati, sih? Enjoy ya happy sih? aja gitu. Tapi ngeluh-ngeluh gitu. Ya nggak tahu. Mungkin karena dia ini kali ya, mungkin dia mau enjoy karena lu bareng, mungkin menurut gue dia enjoy karena lu liburan di bareng sama sahabat-sahabat terdekatnya Iya, gitu kali. iya. Dan itu mungkin momen yang jarang kali ya kalian liburan bertiga ya. Itu berapa lama sih kemarin, seminggu ya? Enggak, dia cuma 2 hari. Kan gua sama Bintang sama Udah lama ya? AR sama Gusman berangkat duluan udah 2-3 hari duluan di Bali, dia baru nyusul karena ada kerjaan. Oh iya yang gua jemput juga tuh. Iya, nyusul dia. Balik juga dia duluan kayaknya. Oh iya lu nggak sampai Jadi 3 dia hari balik ya? duluan, kita baru balik besok atau lusanya gitu. Nggak mungkin udah nggak tahan kerja kali ya dia. Iya dia udah sange banget itu pasti pengen kerja. Enggak sahan kerja aja. bahkan dia tuh kalau nggak salah ya dia setahu gue dia nggak suka ke mall tuh. Setahu gue ya sekarang. Emang enggak. Bukan tipe orang yang kalau gue mungkin gue masih suka ke mall, tak gue mau ke mall sendiri lihat baju, nikmati hasil kerja keras kan, Shopping. apa belanja. Enggak, maksudnya minimal jalan-jalan atau kalau lu masih ke mall atau mungkin ngetik sendiri kan. Ya tapi di kafenya Kafe, enggak di yang kafe. keliling. Oh keliling ya. Enggak. Kalau dia Di tipe kafe orang doang. Makanya cocok. Oh cocok, karena cocok. Pokoknya nama Duduk, itu. dia main HP, ya kalau ada obrolan ya taruh HP ngobrol, kalau nggak ada ya udah Oh main sibuk HP sendiri. aja. Oh. Sama-sama tahu aja kalau emang nggak ada obrolan ya jangan dipaksain. Iya sih benar. Dia bukan tipe orang yang suka keramaian juga sih kayaknya Marcel tuh. Keramaian dalam arti kata bukan kayak jalan-jalan kan ya, lebih nongkrong. Nah cuma beteknya kalau nongkrong sama Marcel sama Bintang, pasti ada aja yang kenalin mereka berdua. Iyalah pastilah. Iya. Itu. Nah ya korbannya gua. Yang fotoin. Terus udah di Bangsol ada orang dari luar kan kaca itu kan. Jadi orang dari luar ngeliatin kayak gitu. Nyamperin ya, Bang Marcel, Bang Bintang boleh minta foto dong. Ya udah, dia kan berdua tuh foto. Terus orang itu ngajak gua, Mas ayo ikutan foto katanya. Lah lu tau nggak dia siapa? Temennya lo ini. Lu ngajak gua foto ntar gua lu crop juga kan percuma aja. tapi beneran tahu nggak dia? Enggak tahu. Gua bilang enggak, ngapain gua diajak foto. So asik tuh. Karena lagi duduk bareng aja. Dia punya merasaan nggak enak Iya, gitu iya. kalau kayak gitu. Mungkin dia malah mikirnya lu agensi. 2 orang talent ya kan, 1 orang. Ya udah pas buka laptop lagi. Brand apa aja nih hari ini? Bener. Iya. Emang jalan sama Marcel terus tiba-tiba dia dikerumunin orang tuh memang ada PR-nya juga sih. Dan Marcel nggak mungkin nolak itu. Kayak gitu-gitu. Iya, Secapek iya. apapun dia Iya, ya. iya, Secapek apapun dia. Dia bukan tipe orang-orang yang bisa dia minta foto. Nanti dulu, foto nanti aja. Bukan Marcel banget tuh. Pasti berusaha dilayanin semua orang kan. Iya. Iya. Mau dia lagi koma juga kalau bisa. Ayo foto dah. Ininya dia sekuat-kuatnya Terus yang dia. bete kalau nongkrong bertiga tuh ini kadang ada obrolan yang gua nggak nyambung. Tiba-tiba mereka ngobrol dong. Tang lu ngambil nggak itu endorse Erigo? Oh gue sih ngambil Sel. Lu BA Telkomsel gimana Sel? Oh iya. Lucu banget. Anjing, maksud gua bisa nggak sih kita nongkrong gak usah bahas kerja? Curhat hidup lu aja gak apa-apa. BA Telkomsel, endorse Erigo kan gua, anjing apa itu kata itu asing di telingaku. Kata Erwin, lo bahas Erigo, bahas Telkomsel, bisa nggak mau nitip CV di situ?
Ya karena mereka kan boleh bilang bintang besar kan. Pasti mungkin ditawarin ini mungkin nggak masuk di Marcel, masuknya mungkin di bintang. Nggak masuk di bintang, masuk di Marcel. Kita kan bingung ya. Atau mungkin gini kok, ya kan bintang ngomong, lu BA Telkomsel gimana? Lu BA Erigo gimana? Oh gua deal ini. Udah lu deal itu. Oh ya udah. Kok bagian lucunya yang mana ya? Lu baru konsultasi kelucuan kan, komedi konsultan. Bener-bener. Tapi dia sombong-sombongin dulu brand-brand yang masuk. Tapi kemarin waktu Marcel kena kasus masalah Google Drive tuh pandangan lu gimana, Win? Lu pertama kali tahu gimana? Apa sebelumnya lu malah udah tahu duluan? Tuh, dia nunjukin HP barunya. Oh ya bener? Yang lu udah tahu duluan yang soal itu. Enggak Bokep, tahu. malah nggak Gue tahu. sempet ngechat juga Beneran lu nggak yang mastiin? dia lagi sibuk kayaknya nggak sempet balas. Cuma gue nggak nanya sih, gue cuma lebih ngomong ke kalau butuh bantuan apa yang bisa gue bantu akan gue bantu. Cuma gue nggak nanya detail kasusnya karena pasti lagi puyeng banget kan. Itu di hari pas muncul komedian Indonesia PM atau emang dia nelfon lu? Pas muncul berita itu gue ngechat dia, gue bilang kayak gitu kalau butuh bantuan ini nggak dibalas. Oh ya udah lah, gue maklumin emang lagi Sibuk. pusing aja. Ya, cuma pas muncul beritanya yang ada lu juga di Lambetura. Oh ya udah ngeliat dia udah aman. Oh ya udah aman. Terus malamnya atau besokannya gitu ada nongkrong bareng ketemu. Udah baru cerita-cerita aman-aman. Dan dia di situ udah lega di situ ya. Iya. Karena mukanya kusut banget waktu itu ya. Kusut banget. Oh benar-benar saya. Wah, gue diem aja dah. Gue yakin banget banyak banget itu yang ngechat dia pasti nanyain apa gimana. Dan kadang dia bahkan dia sendiri merasa nggak enak loh untuk nyeritain. Dia kan masalah dia besar banget tuh. Waktu kasus yang bokep kemarin kan dia ngerasa itu kasus dia yang lumayan besar lah pada saat itu. Dan ketika milih teman cerita aja tuh dia nggak enak gitu loh. Milih teman cerita aja nggak enak gitu. Sudah sampai sebegitunya orang ini. Padahal kan banyak orang yang rela buat ayo lu kenapa nih? Gue bisa bantu apa nih? Di kamar itu yang gue bertiga sama Alip tuh, Marcel di kursi, Alip di kasur, gue depannya dia nih, cuma liatin gini doang. Lagi stres nih. Stres, nggak ada yang berani ngapa-ngapain. Gue aja gue bercandain dia nggak bisa. Di mobil kita diem-dieman kan, kita sampai dia ngomong sama drivernya, gas gimana orang macet, gas gimana? Mana nabrak dong? Itu lumayan ini nih, apa sih di mobil tuh lumayan ya menegangkan lah ya. Tapi menurut sebagai seorang laki-laki, behave-nya dia yang mungkin waktu itu mungkin namanya juga manusia kan, sampai harus beli bokep waktu itu. Sebagai seorang sahabat, apa menurut pendapat lo? Sebenarnya biasa aja. Sepele sih ya, sepele sepele gitu sih maksud kalau gue. Tapi kalaupun nggak sepele, gue tetap akan memaklumi dia gitu maksudnya karena emang udah kenal juga kan, jadi ya kayaknya biasa aja kayak gitu nonton bokep mah. Udah cukup umur juga kan maksudnya gitu loh, kecuali di bawah umur gitu. Udah gitu beli lagi. Ada seseorang yang dihidupkan lagi dari pembelian itu kan. Nah, cuma Dibantu. kan ada konteks undang-undang yang berlaku kan kita nggak tahu gitu. Iya, benar. Sebenarnya Ya, sih mesti dipatuhi juga. Gitu. membeli kalau menurut gue sebenarnya pembelian tidak dibenarkan. Tapi kalau masalah nonton apa enggak itu sebenarnya masalah pilihan aja. Iya, masalah Dia kedewasannya dia mau nonton apa enggak kan. Kalau masalah membeli itu mungkin kita tidak menyarankan teman-teman untuk membeli seperti itu ya. Tapi kalau untuk menontonnya kita juga tidak menyarankan, tapi itu balik lagi ke pilihan masing-masing kan. Dan sebagai seorang pria dewasa mungkin banyak dilakukan banyak orang juga ya. Ikuti aja ketentuan yang berlaku aja kalau toh dia juga menuruti kan ada panggilan dia datang. Dia datang ya. Kooperatif ya. Kooperatif. Dan ternyata setelah dari Google Drive itu juga banyak hal-hal baik yang datang di hidupnya dia gitu. Oh iya. Banyak kayak Sempet sih ada brand yang cancel. Stop ya. Iya, tapi dia satu juga ada doang. cerita. Satu doang, tapi sisanya ngalir kok. kali datang dari sini ternyata itu engagementnya jadi naik. Naik. Kalau tahu gini kan beli bokep dari kemarin. Enggak. Nah, makanya di episode ini sebenarnya kita udah datangin Bang Rahman tuh. Kita udah datangin juga Erwin. Nah, nanti ada Bintang tuh, ya kan? Bintang Emon tuh. Bintang Emon udah mau juga. Sama nanti sebenarnya satu lagi tuh Ari Brata juga. Dan di show-nya kemarin kan boleh dibilang di panggung itu sahabat-sahabatnya dia kan. Ada Erwin, ada juga Bang Rahman, mentornya dia juga tuh. Bapak-bapak tua bijak tuh. Yang kalau napas tapi I love you Bang Rahman. Kalau gue pengen peluk dia tuh Respect Bang respect Rahman. banget, pengen gue ayah. Sosok bapak. Sosok bapak bukan cuma buat Marcel tapi buat kita semua ya. Kita semua. Bahkan stand up Indo kan kemarin potong tumpeng.
Nah, terus juga ada Erwin. Jadi memang kedekatannya mereka ini memang ya punya cerita unik-unik lah teman-teman semua. Jadi gue juga cuma pengen bilang kalau terima kasih Erwin udah mau ini nih udah mau datang ke komunitas datang ke podcastnya kita nih, ke podcastnya ngomongin Marcel nih. Terima kasih. Karena karena gue tahu lu sibuk banget urus komunitas stand up Indo ya. Kan tiap hari di sini gua. Lu gak usah basa-basi gitu. Enggak, gue tahu gue sibuk karena kan duduk kan butuh waktu juga dong. Butuh sibuk, apalagi ini mau jambore juga kan. Mau jambore terus lagi persiapan spesial juga. Spesial. Promo jambore dulu dong, jambore. Jambore stand up Indo. Ada Marcel juga akan tampil, ada Bintang Emon juga, dan kurang lebih ada sekitar 80 komik, puluhan komik, hampir 100 malah akan ada di satu panggung yang sama dalam 3 hari di Jogja. Mangunan. Camping gitu. Camping tanggal 16 sampai 18 September. Harusnya udah tayang ya? Udah tayang dong. Oh ya udah selesai, maksudnya udah lewat dari tanggal 16 sampai 18 September. Belum. Ini tayangnya. Nah tiket tapi kayaknya udah Presale 3 itu udah mulai dijual besok tanggal Iya. Agustus, pokoknya masih Agustus. Ya kayaknya udah habis kalau ini Ini tayang kayaknya udah habis tiket Jambore. Karena Presale 1, Presale 2 Udah habis. sold out dalam 1 hari. Sold out. Bahkan udah ada penambahan ini kok katanya. Kota. Iya, udah ditambahin kota, itu habis kuota lagi. tiket. Iya, habis lagi. Udah Animonya untuk jambore. Karena memang orang kangen banget sama event stand up Indo yang besar seperti Iya, sebesar ini. di Jogja. Ada yang tiket 30 nggak? Tapi nontonnya di atas Pinus tuh. 30.000 sih. Tapi kematian Tapi jaminannya. tenang buat yang kehabisan tiket Jambore, masih ada tiket spesial garis bawah. Erwin akan bikin special show di bulan November. November. Tanggal 19 di venue yang sama kayak Marcel. Nes. Ini Di tiket ini Ismail fotonya nih. Ismail. Wih. Nah, bisa? Ada dong. Pakai ledakan juga ya. Muncul. Dan ini adalah special show-nya Erwin yang Yang ketiga, ketiga. Yang pertama QMI 2018, yang kedua Alinea 2020. Ini gue bikin lagi di tahun ini 19 November di Usmar Ismail, tajuknya garis bawah. otomatis pasti akan ada bahas-bahas tentang garis bawah juga ya. Apaan? Otomatis garis bawah juga. Apaan? Kayak gue mau bikin special show nih. Judulnya poster. Otomatis bahas poster juga. Cuma ngulangin judul doang. Ya, namanya juga MC ya. Ya tiket masih lumayan banyak. Tiket masih lumayan, Bisa silakan dibeli di beli. bit.ly/garisbawah-Jakarta. Nah, ntar masuk itu di biodata. Apa? Bio. Apa? Kalau di itu. Apa? Gitu. Ribet. NTN juga yang nonton yang Oh, butuh dibantu komedi teman-teman. Ya, yang butuh komedi konsultan juga silakan Bapak. Oh iya, bisa juga. Komkon. Komedi Komedi konsultan tuh konsultan. buat program TV Program, atau TVC, materi stand up, film, film, series. seri, Ya, sketsa, lumayan. apapun ada beberapa itu. yang udah gue kerjain. Iya. Banyak. Kalau mau pesan ular tangga masanya. Iya. Masalahnya kalau Pesan Dia ular kan tangga. kreatifnya Marcel juga. Iya, benar. Nggak ada lu, nggak jalan ini tuh. salah. Salah. Jalan. Bisa. Jangan saya kayak gitu. Malah lancar. Malah lancar. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting unit kereta buat saya. Saya siap pensiun yang unit kereta. Terima kasih Erwin. Terima kasih Randa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Pokoknya kita dukung terus karya-karya Marcel. Terima kasih teman-teman semua, terus dukung konten ngomongin Marcel, terus subscribe juga channel YouTube-nya Marcel Widianto, ada MIB, ada Grup Komika, terus nanti akan ada konten-konten terbaru lainnya. Pokoknya tetap dukung Marcel Widianto tetap dukung podcast ini. Ngomongin Marcel. Bos mencolok.